Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Oke, untuk hari ini ya kita akan mulai pembelajaran ya siang ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini ya, silahkan kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum belajar kita berdoa dulu mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, sebelum kita melanjutkan pelajaran, Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Airin Lipianingsih hadir. Wina Listiani hadir ya. Semuanya hadir ya. Selanjutnya sebelum kita melanjutkan pelajaran ya, membuktikan kita kecintaan kita kepada tanah air atau kecintaan kita kepada negara kita. Untuk itu marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silahkan kalian untuk berdiri ya. Pancasila, akulah pendukungmu. Oke ya, pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang makhluk hidup. Coba ada berapa makhluk hidup? 3. Ada 3. Yang pertama manusia. Yang kedua Hewan. yang ketiga ya. Jadi yang pertama ada manusia, ada hewan dan juga tumbuhan. Nah, untuk hari ini ya kita akan belajar tentang tumbuhan ya. Coba Bapak tanya dulu nih ya. Coba yang Bapak pegang ini apa? Pohon cabai. Ya, pohon cabai atau tumbuhan. Nah, bagian-bagian tumbuhan ada berapa? 5. Ada 5 ya. 1, yang 2, terus Daun, bunga, buah. ya. Jadi bagian-bagian tumbuhan itu ada 5. Yang pertama itu ada akar, yang kedua ada batang, terus yang ketiga ada daun ya, yang keempat ada bunga, dan yang kelima ada buah ya. Nah, pada pembelajaran hari ini ya kita akan belajar tentang tumbuhan. Ya, pembelajaran hari ini ya untuk apa tujuannya ya? Tujuan pembelajaran hari ini ya, yang pertama peserta didik mampu ya mengidentifikasi bagian-bagian dari tumbuhan. Itu yang pertama ya. Yang kedua nanti ada diskusi ya. Jadi melalui diskusi peserta didik dapat menyajikan dan menyajikan fungsi dari bagian-bagian tumbuhan ya. Dan yang ketiga nanti juga ada yang namanya melalui pengamatan video ya, peserta didik mampu atau dapat menelaah bagian-bagian dari tumbuhan. Nah, itu ya tujuan pembelajaran hari ini ya. Nah, selanjutnya ya, sekarang ya, sebelum kita melakukan pembelajaran ya, mari kita ice breaking dulu ya, biar kita semangat ya. Silahkan untuk berdiri ya, silahkan berdiri. Nah, ice breakingnya apa? Kita tepuk semangat ya. Siap? Oke, tepuk semangat. Ya, tepuk tangan untuk kita semua ya. Silakan duduk kembali. Oke ya. Ya. Nah, tadi sudah ice breaking ya. Jadi kita hari ini belajarnya harus semangat ya. Seperti itu. Oke. Sekarang ya, Bapak akan putarkan video ya. Video pembelajaran
tentang bagian-bagian dari tumbuhan. Lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Nah, itu tadi ya video tentang penjelasan bagian-bagian dari tumbuhan dan juga fungsi dari bagian-bagian pada tumbuhan. Bagian tumbuhan ada berapa tadi? Ada 5. Yang pertama, nah, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, buah. Ya, pinter ya. Nah, dari kelima bagian tersebut ya mempunyai fungsinya masing-masing ya. Akar punya fungsi, batang punya fungsinya, juga daun, buah, dan bunga. Ya, jadi untuk mempertahankan kehidupannya ya. Jadi bagian-bagian dari tumbuhan itu mempunyai fungsi masing-masing atau fungsi yang berbeda-beda ya. Nah, sebelum Bapak menjelaskan, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Sudah paham? Oke, sudah paham ya. Kalau sudah paham, Bapak akan kembali menjelaskan ya fungsi dari bagian tumbuh-tumbuhan ya. Nah, ini fungsi tumbuhan bagi manusia ya. Jadi tumbuhan juga berfungsi untuk kita ya, berfungsi untuk manusia, untuk kita sebagai apa? Yang pertama adalah sebagai sumber obat. Nah, jadi tumbuh-tumbuhan itu juga bisa dibuatkan obat herbal ya untuk apa? Mengobati manusia. Nah, yang selanjutnya sebagai penghasil oksigen ya. Nah, ini ya sebagai penghasil oksigen. Nah, oksigen untuk apa? Untuk bernapas ya. Jadi oksigen itu digunakan untuk bernapas oleh manusia ya. Yang selanjutnya juga sebagai sumber makanan. Nah, jadi tumbuh-tumbuhan juga ada buah di sana ya, itu sebagai sumber makanan yang digunakan oleh manusia. Selanjutnya yaitu menjaga kualitas tanah. Nah, jadi tumbuh-tumbuhan juga ya itu menjaga kesuburan tanah ya. Yang selanjutnya mengurangi polusi udara. Nah, itu fungsi dari tumbuhan untuk manusia, itu mengurangi polusi udara agar udara yang kita hirup ya dalam kehidupan sehari-hari, jadi udara tersebut udara yang sehat ya, bukan udara yang kotor. Jadi udara yang bersih yang kita hirup untuk kehidupan kita. Nah, juga menjaga siklus air. Nah, jadi tumbuhan juga ya ini menjadi sumber air yang kita gunakan untuk minum ya, untuk mandi. Nah, itu dijaga ya oleh tumbuhan atau dihasilkan juga dari tumbuhan ya. Nah. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya tadi apa sih itu tumbuhan? Nah, ya. Jadi tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup yang lainnya. Nah, jadi tumbuhan ini adalah jenis makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri ya, dan juga menjadi sumber makanan makhluk hidup yang lainnya seperti ya kita manusia dan juga hewan ya, karena hewan juga makannya dari tumbuhan ya, ada daun yang dimakan oleh hewan ya, seperti itu ya. Nah, ini ya bagian-bagian dari tumbuhan dan juga fungsinya. Nah, ya. Yang pertama ini ada daun. Nah, dari atas dulu ya, ada daun. Nah, ini tempat tumbuhan membuat makanan yang dibutuhkan agar tanaman bisa bertumbuh ya. Jadi daun ini adalah tempat pembuatan makanan ya, makanan untuk tumbuhan melalui
fotosintesis ya. Jadi fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan untuk tumbuhan yang diproduksi pada daun yaitu ya. Selanjutnya ada bunga. Nah, ini bunga ya. Ini bunga ini adalah tempat perkembangbiakannya tumbuhan ya. Selanjutnya ada buah. Nah, tempat menyimpan cadangan makanan dan juga buah juga melindungi biji yang di dalamnya. Ada yang suka buah? Ada. Semuanya suka buah? Suka jeruk? Suka. Suka mangga? Suka ya. Nah, itu ya buah-buahan yang kita sukai yang rasanya manis ya, itu ya. Nah, itu adalah sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan juga melindungi biji. Karena di dalam buah itu, di dalamnya itu ada biji ya. Dan buah itu bisa dimakan oleh kita ya, ada yang bisa dimakan, ada yang tidak gitu ya. Selanjutnya ada batang. Nah, batang fungsinya menghantarkan air dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan ya. Tadi sudah dilihat di video bahwa batang ini fungsinya adalah untuk menghantarkan makanan atau nutrisi bagi tumbuhan tersebut dan juga sebagai tempat tumbuhnya batang dan daun ya. Itu adalah batang. Yang terakhir ada akar yang paling bawah ya, ada akar. Nah, akar ini fungsinya untuk menyerap air dan nutrisi dalam tanah dan juga menopang tumbuhan. Nah, jadi akar ini adalah untuk menyerap makanan ya dari tanah agar tumbuhan tersebut bisa hidup ya, dan juga sebagai penopang tumbuhan. Nah, jadi supaya tumbuhan tersebut tidak tidak roboh ya, maka ditopang oleh akar. Nah, jikalau ada tumbuhan akarnya dipotong ya atau akarnya mati, maka tumbuhan tersebut juga akan mati, akan ikut mati, karena ini akar ini adalah sebagai bagian tumbuhan yang paling penting ya, akar ini ya, yang paling vital untuk kehidupan pada tumbuhan ya. Nah, ini ya. Yang pertama ya, ini kita bahas dulu, ada akar ya. Akar. Nah, tadi yang sudah Bapak jelaskan ya, akar itu adalah untuk menyerap nutrisi atau makanan dari dalam tanah dan juga menopang ya agar tumbuhan tersebut tidak roboh, agar tetap berdiri tegak si tumbuhan tersebut ya. Nah, akar ini dibagi menjadi ada berapa? Ya, tadi jelaskan ada dua ya, ada akar tunggang dan juga akar serabut, dan juga ada akar khusus. Nah, akar khususnya ada akar tunggang dan juga akar serabut ya. Akar tunggang itu yang bagaimana? Nah, jadi akar tunggang itu adalah tumbuhan yang memiliki akar tunggal tetapi memiliki cabang. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini akar tunggang ya. Jadi ada akar utama yang masuk ke tanah ya, dan juga ada cabang-cabangnya ya. Ini ya. Nah, itu ya. Nah, ini adalah akar ya yang tadi Bapak jelaskan. Nah, selanjutnya, nah ini ada jenis akar ya. Nah, jenis akar ya. Ada akar tunggang yang pertama ya. Jadi akar tunggang itu adalah akar yang tumbuh dari batang masuk ke tanah. Biasanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil ya. Contohnya mangga, jeruk, jambu dan cabai. Ya, tadi yang Bapak jelaskan nih ya, pohonnya pohon cabai. Jadi memiliki akar tunggal yang masuk ke tanah ya, tapi ada cabang-cabangnya lagi, ini disebut dengan akar tunggang ya, itu ya. Nah, selain cabai juga tadi terdapat pada pohon mangga, jeruk dan jambu ya. Nah, ini akar serabut. Nah, yang kedua adalah akar serabut ya, yaitu akar yang
samping yang keluar dari pangkal batang. Akar ini menggantikan akar tunggang yang tidak berkembang. Biasanya ini dimiliki pada tumbuhan monokotil. Ya. Contohnya pada tanaman jagung, ya, padi, dan juga pada rumput. Nah ini ya akar serabut. Ya. Nah, ini yang termasuk pada akar khusus, ya. Akar khusus. Yang pertama ada akar gantung. Nah, ya. Jadi akar gantung ini atau akar hisap, ya, fungsinya menghisap udara untuk bernapas, ya. Akar ini tumbuh pada batang atau cabang pohon. Nah, ya. Ini contohnya pada pohon beringin. Nah, pernah melihat pohon beringin? Pernah. Yang besar, ya. Nah, kan itu ada akar dari atas, ya, yang ke bawah gitu, ya. Nah, ini fungsinya adalah untuk menghisap udara dan juga mengambil nutrisi dari dalam tanah, ya, untuk naik ke atas atau ke batang sebagai sumber makanan, ya. Tapi akarnya harus sampai dulu ke tanah, ya, untuk mengambil nutrisi makanan dari tanah. Nah, selain itu juga fungsinya sebagai penghisap udara, ya. Ini akar gantung. Nah, ini biasanya tumbuh pada pohon beringin. Nah, ini juga nih ada akar isap, ya. Dimiliki tumbuhan yang melekat pada tumbuhan lain. Fungsinya menghisap air dan makanan dari tumbuhan. Ya, tumbuhan inang. Nah, tumbuhan inang ini adalah tumbuhan yang ditumpanginya. Contoh memiliki akar isap adalah benalu. Nah, pernah melihat tumbuhan yang tumbuh di tumbuhan lain? Benalu, ya. Nah, ini, ya, jadi tumbuhan yang tumbuh pada tumbuhan yang lain atau menempel, ya, menempel. Jadi hidupnya itu berada pada tumbuhan yang lain. Nah, ini menghisap air dan juga makanan dari tumbuhan yang lain, ya. Cuman, ya, karena hidupnya juga itu menempel pada tumbuhan yang lainnya, ya. Nah, ini adalah akar tunjang. Akar khusus yang ketiga adalah akar tunjang, ya. Ini dapat menunjang atau menjaga batang agar tidak roboh. Biasanya hidup di pantai, ya. Nah, ini akar tunjang ini, ya, hidupnya itu biasanya di pinggir-pinggir pantai, ya. Nah, seperti itu, ya, panjang-panjang ke bawah. Gunanya untuk apa? Itu untuk bisa menahan si tumbuhan tersebut tidak roboh dan juga menahan hempasan ombak yang besar, ya, seperti itu. Nah, ini adalah akar tunjang, ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada? Ya. Kalau belum ada pertanyaan, ya. Sekarang, ya. Sekarang kita akan melaksanakan diskusi kelompok, ya. Akan melaksanakan diskusi kelompok. Nanti Bapak akan memberikan soal, ya, yang harus dijawab oleh kalian, dan juga nanti ada bentuk gambar, ya, yang harus digambar oleh kalian, ya. Seperti itu, ya. Jadi nanti disesuaikan dengan yang ada pada soal. Nah, setelah kalian menjawab, nanti kalian presentasikan ke depan, ya, per kelompok. Siap? Ya. Nah, oke. Sekarang silahkan untuk memisahkan diri sesuai kelompok belajarnya masing-masing, ya. Oke, kelompok 1 yang mana? Ini kelompok 1, ya. Nah, ini kelompok 1, ya.
Silakan nama kelompoknya berarti kelompok 1 dan anggotanya ditulis semua di sini ya. Terus ininya kerjakan ya. Nah, terus di belakang ada gambar seperti ini ya. Ini dibuat gambarnya di kertas yang ini ya. Kelompok 2. Nah, ini kelompok 2 ya. Nama kelompoknya ditulisnya kelompok 2 dan anggotanya di sini ditulis semua ya. Di sini kerjakan ya. Nah, terus di belakang ada gambar. Nah, nanti digambar lagi di kertas yang ini ya. Nanti diwarnai ya. Ini kelompok 3 ya. Silakan, ini kelompok 3, kelompoknya ditulis, namanya kelompok 3, terus anggotanya siapa saja ditulis dengan rapih ya. Ininya dijawab. Nah, di lembar kedua ini ada tanaman yang harus digambar. Nanti digambarnya di kertas yang ini ya. Untuk gambarnya silakan kerjakan dari sekarang. Ya, silakan. Nah, digambar ya, bagus. Nah, gambarnya yang bagus, yang rapi. Ya. Nanti ke depan ya, bacakan hasil dari diskusi kalian atau pengerjaannya ya. Nah, tulisannya yang rapi ya, agar mudah dibaca. Nah, yang rapi tulisannya. Ya, dikasih tulis di sini ya. Baginya Pak. Dah nggak apa-apa. Oke ya, sekarang ya kalian presentasikan ke depan. Silakan kelompok 1 terlebih dahulu untuk ke depan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok 1. Perhatikan dan amati gambar bagian-bagian tubuh tumbuhan di bawah itu. Tuliskan dan jelaskan bagian dan fungsinya. 1. Bunga, 6 buah, 3 daun, 4 batang, 5 akar. 2. Jelaskan peran tumbuhan bagi manusia dan hewan sebagai sumber makanan. Sebutkan jenis-jenis akar. Akar sarung, akar tunggang, akar gantung, akar cicak, dan akar tunggang. Bagian mana dari tumbuhan yang berfungsi untuk berkembang biakan? Bunga. 5. Di bagian tubuh tumbuhan manakah proses fotosintesis terjadi? Daun, karena daun memiliki zat hijau atau klorofil yang berfungsi untuk membuat makanannya sendiri atau fotosintesis. Nah, silakan sekarang yang gambarnya dijelaskan ya. Bagian-bagian dari buah. Ada daging kulit, ada buah, dan buah.
Oke ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, dari tiap-tiap kelompok ya, tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian per kelompok ya. Bapak lihat ini gambarnya ya, jawabannya betul ya, dan juga ini gambarnya bagus-bagus ya. Rapih-rapih ya, kelompok 1, kelompok 2 dan juga kelompok 3 ya. Sangat bagus sekali ya gambarnya, dan juga jawabannya semuanya betul ya. Nah, apa yang tadi didiskusikan yaitu adalah bagian-bagian dari tumbuhan dan juga fungsinya ya. Jadi yang didiskusikan tadi adalah bagian-bagian tumbuhan dan juga fungsinya, termasuk ada akar, ada batang ya, ada daun, ada bunga dan juga buah ya. Tadi sudah menggambar buah, ini bagus sekali ya. Ada juga yang menggambar bentuk daun. Nah, bentuk daun ada berapa tadi? Ada 4. Yang pertama daun bentuk menyirip. Yang kedua menjari. Yang ketiga melengkung. Yang keempat sejajar. Ya, itu adalah bentuk-bentuk dari daun ya. Nah, juga ada gambar dari bagian-bagian dari tumbuhan. Nah, ini juga bagus ya. Gambarnya ini ada akar, ada batang, daun, bunga, dan buah ya. Sekarang ya, Bapak akan kembali ya memberikan soal ya, atau lembar kerja. Ini kerjakannya masing-masing ya. Kerjakannya masing-masing ya. Jadi untuk mengetahui bagaimana pemahaman kalian terhadap materi hari ini ya. Nanti ditulis ya namanya dan juga hari dan tanggal hari ini ya. Hari apa? Itu hari Sabtu ya. Sekarang kita kumpulkan. Nah, ini sudah ya. Oke. Nah, ya, kumpulkan kembali. Nah. Mana ya? Hanya untuk materi hari ini ya, kesimpulan dari materi tumbuhan ini bahwa tumbuhan ini memiliki 5 bagian ya. Yang pertama ada akar, ada batang, daun, bunga, dan buah, dan juga memiliki fungsi yang berbeda-beda atau memiliki fungsinya masing-masing ya. Paham materi hari ini? Paham. Pintar ya. Nah, terus selanjutnya ya, untuk besok ya, pembelajaran besok ya, kita akan mempelajari tentang fotosintesis ya. Besok kita akan belajar tentang materi fotosintesis ya. Jadi harus semangat ya, tetap semangat dalam belajar ya. Apakah belajar hari ini menyenangkan? Menyenangkan sekali, Pak. Terima kasih. Mau belajar seperti ini lagi? Mau. Nah, ya, tetap semangat ya. Oke, sekarang sebelum pulang ya, silakan untuk berkemas dulu, dirapihkan dulu tasnya ya, buku-bukunya dirapihkan ya. Udah rapih? Ya, sebelum pulang kita berdoa. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sekian pembelajaran hari ini ya. Hati-hati dalam perjalanan pulangnya ya. Sekian materi ini, billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.